Pagi, Assalamualaikum sahabat insan plus mulia. Semoga Anda semua sehat walafiat, bahagia, murah rezeki, sejahtera bersama keluarga. Sahabat, pada video kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana menjadi orang yang baik. Ikuti terus dalam video ini. Jangan lupa support channel ini dan mengklik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Beri komen yang positif dan share video ini di media sosial Anda. Oke sahabat, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda semua di channel YouTube saya, channel Eko Jalil Santoso, channel yang senantiasa berbagi inspirasi, motivasi, dan hal-hal positif untuk hidup yang lebih bermakna. Sahabat, salah satu pesan yang disampaikan oleh almarhumah ibu saya adalah jadilah orang baik. Ya, jadilah orang baik. Menjadi apa kamu kelak? Bercita-citalah tinggi, tetapi tetaplah menjadi orang baik. Ya. Mengapa harus menjadi orang baik? Karena pada dasarnya kita ini semuanya memiliki sifat yang baik, dilahirkan dari posisi yang baik, sehingga terus dijaga supaya tetap menjadi orang yang baik. Anda mungkin punya cita-cita menjadi orang yang populer, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kaya, menjadi pengusaha yang sukses, menjadi CEO dan sebagainya. Itu baik-baik saja dan itu hal yang bagus. Tetapi satu hal yang harus tetap dijaga adalah tetap jadilah orang baik. Menjadi apapun, tetap menjadi orang baik. Pada dasarnya kita ini dilahirkan sebagai pribadi yang baik. Karena itu seringkali di dalam perkembangan kemudian berubah itu karena berbagai faktor. Bisa jadi karena pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan, dan juga karena ambisi atau nafsu pribadi kita, sehingga mengubah diri kita menjadi pribadi yang berbeda. Karena ambisi kita untuk pengen cepat kaya misalnya, kemudian menjadi serakah atau melakukan hal-hal yang menyimpang dan melanggar hukum misalnya, atau karena ambisi ingin jabatan tertentu kemudian menghalalkan segala cara misalnya. Itu adalah faktor-faktor dalam perkembangan yang kemudian bisa mengubah seseorang. Tapi yang perlu harus kita jaga adalah terus bisa menjadi orang yang baik. Bagaimana menjadi orang yang baik itu? Orang yang baik tidak harus berarti hebat atau banyak berbagi atau banyak membantu, bersedekah dan sebagainya. Tetapi bisa mulai dari hal-hal kecil. Yang pertama tentu kita mulai dari diri kita sendiri. Pertama kita mulai dengan menjaga sikap, perilaku, tutur kata yang baik dan sopan. Orang yang baik, orang dikatakan baik itu kalau perilakunya baik, sikap dan tutur katanya baik, dan juga tindakannya baik. Maka dalam salah satu pesan dari Rasulullah juga mengatakan bahwa berkatalah yang baik, jika tidak mampu atau tidak bisa, diamlah. Artinya kita harus dilatih terus untuk bertutur kata yang baik dan sopan. Bertindaklah yang baik, jangan bertindak yang tidak sesuai dengan syariat atau aturan yang ditetapkan. Bersikaplah yang baik, bersikap yang ramah, santun, bertemu dengan orang tersenyum, bertegur sapa, kemudian bertindak yang jujur, menjaga atau mengendalikan emosi, tidak menyakiti orang lain. Itu semua adalah tindakan-tindakan, perilaku, sikap, dan tutur kata yang baik agar kita menjadi orang yang baik. Yang kedua adalah menjadi orang baik itu dimulai juga dari prasangka yang baik. Jadi miliki prasangka yang baik pada orang lain. Prasangka yang baik itu menandakan bahwa hati dan pikiran kita baik, hati dan pikiran kita positif. Jadi dengan menjaga
berprasangka yang baik pada orang lain, maka akan terbebas hati kita dari beberapa penyakit hati seperti iri, melihat keberhasilan orang lain misalnya. Justru kalau kita melihat orang lain sukses, teman kita sukses, kita beri selamat, kita beri ucapan. Dengki terhadap orang lain misalnya karena keberhasilan orang lain misalnya. Justru dengan berprasangka baik itu akan terbebas kita dari iri, dengki, dan sikap-sikap yang tidak baik yang merusak, mengotori hati kita. Jadi berprasangka baik pada sesama, kepada orang lain, karena pada dasarnya setiap orang memiliki nilai-nilai kebaikan. Dengan berprasangka baik membuat hati dan pikiran kita selalu baik, hati dan pikiran kita selalu positif, sehingga sikap, perilaku, dan tindakan kita menjadi positif. Yang ketiga adalah berorientasi memudahkan urusan orang lain. Jadi orientasilah membantu memudahkan urusan orang lain dalam hal apapun. Ketika Anda sudah bekerja, memiliki posisi kekuasaan misalnya, maka gunakan pekerjaan, kekuasaan Anda itu untuk membantu dan memudahkan urusan orang lain. Jangan malah justru mempersulit orang lain, tapi munculkan atau hidupkan sikap empati, mengerti bagaimana perasaan orang lain sehingga bisa membantu memudahkan urusan orang lain. Bahkan dijanjikan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa siapapun yang memudahkan urusan orang lain akan dimudahkan urusannya. Jadi salah satu cara untuk bisa menjadi orang baik adalah terus berorientasi bagaimana agar keberadaan kita dimanapun, di pekerjaan, bisnis, lingkungan, keluarga, dan sebagainya, bisa memudahkan urusan orang lain. Tidak menyusahkan urusan orang lain, tapi justru memudahkan urusan orang lain, bisa membantu orang lain. Artinya ada kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain. Itulah orientasi kita. Kalau Anda mempunyai kekuasaan, jabatan, gunakan untuk memudahkan urusan orang lain. Kalau Anda punya kemampuan, harta, kekayaan, gunakan untuk memudahkan kepentingan orang lain. Kalau Anda punya pemikiran, kecerdasan, ilmu, dan sebagainya, berbagi, sharing, gunakan untuk manfaat orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah untuk menjadi orang baik, kita perlu juga berteman dengan orang-orang baik. Maka bergaul, bertemanlah dengan orang-orang baik. Karena pertemanan itu akan mempengaruhi, akan membawa kita kepada teman-teman yang baik, akan membawa kita pada kebaikan. Sebagaimana sebuah pepatah yang mengatakan bahwa burung yang sama akan hinggap pada daun yang sama. Artinya orang-orang yang baik itu akan berkumpul dengan orang baik. Orang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik atau bertemu dengan orang-orang baik. Maka berusahalah berteman dengan orang baik. Di kantor cari teman-teman yang baik, yang bukan orang-orang yang toksik atau yang justru menghambat karir. Di lingkungan bergaul dengan orang yang baik, di majelis-majelis taklim bertemu dengan orang-orang yang baik, perbanyak bersosialisasi, bergaul dengan orang yang baik, agar kebaikan itu juga memotivasi kita untuk terus menjadi orang baik. Kemudian yang kelima adalah berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka atau memiliki mindset yang bertumbuh. Artinya kita terus meyakini bahwa apa yang ada dalam diri kita itu terus bisa kita kembangkan. Kalau masih kurang, terus bisa kita latih agar terus menjadi pribadi yang lebih baik. Masukan-masukan kita terima, kita pertimbangkan, kalau sesuai kita jalankan. Belajar, membaca, mencari sumber-sumber pengetahuan, wawasan dari berbagai sumber, dari seminar, motivasi, termasuk di dalamnya dengan melihat atau menonton video-video seperti ini. Ini akan membuat wawasan kita menjadi lebih luas, termotivasi untuk terus belajar, meningkatkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi yang kelima adalah berpikiran terbuka, memiliki mindset yang terus berkembang, bertumbuh, mau belajar, meningkatkan wawasan, pengetahuan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Sahabat, itulah 5 tips agar kita bisa menjadi orang baik, menjadi pribadi yang baik. Yakinlah bahwa
Orang yang baik akan bertemu dengan orang baik atau dipertemukan dengan orang-orang baik dan akan membawa hasil kebaikan. Demikian inspirasi dari saya, Eko Jalal Santoso. Terus berkaya, sukses selalu untuk Anda. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.